Halo semuanya, kami dari kelas 12 akuntansi 3. Kelompok kami akan menjelaskan studi kasus 6. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Esther Cindy. Saya Limisa. Saya Michelle. Halo, nama saya Sari Sartika. PT Sukses Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan instan. Data wajib pajak adalah sebagai berikut. Nama wajib pajak PT Sukses Makmur, NPWP 02876555770700. Jenis usaha industri makanan instan. Alamat Jalan Tambak Aji 2, Ngalian, Semarang. Berdasarkan pembukuan tahun 2018 diketahui data sebagai berikut. Peredaran usaha sebesar 18.750 juta. Persediaan awal 7.125 juta. Pembelian persediaan 13.125 juta. Persediaan yang tersedia untuk dijual 20.250 juta. Persediaan akhir 7.275 juta. Beban gaji karyawan 480 juta 175 ribu. Beban pemeliharaan aset tetap 233 juta 250 ribu. Pengabang 67 juta 500. Beban listrik atau gas atau air 128 juta 340 ribu. Beban telepon atau fax 159 juta 750 ribu. Beban ekspedisi barang 22 juta 125 ribu. Beban alat tulis kantor 36 juta. Pajak daerah 117 juta. Pajak bumi dan bangunan 15 juta 597 ribu 840 rupiah. Premi asuransi gudang 33 juta 825 ribu. Premi asuransi mesin 143 juta 400 ribu. Biaya fiskal luar negeri 22 juta 500. Biaya promosi 208. Biaya konsultan 97 juta 500. Biaya keamanan dan kebersihan 22 juta 500. Biaya penyusutan aset tetap 271 juta 350 ribu. Asuransi karyawan 119 juta 250 ribu. Outbound karyawan 42 juta 975 ribu. Laba selisih kurs 54 juta 670 ribu 49 rupiah. Pendapatan bunga deposito 18.975.683 rupiah. Biaya administrasi bank 4.327.500. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta A. membuat laporan laba atau rugi PT Sukses Makmur tahun 2018 dan B. menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar PT Sukses Makmur tahun 2018 menggunakan ketentuan pasal 31. Saya Esther Cindy akan menjelaskan cara pengerjaan bagian A. Sebelum mengerjakan laporan laba rugi, kita harus mencari HPP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara HPP sama dengan 7.125 juta ditambah 13.125 juta dikurang dengan 7.275 juta sama dengan 12.975 juta. Nah, sekarang kita baru mengerjakan laporan laba ruginya. Peredaran bruto 18.250 juta, HPP 12.975 juta. Peredaran bruto dikurang dengan HPP sama dengan laba bruto 5.775 juta rupiah. Biaya umum dan administrasi, beban gaji karyawan 482 juta 175 ribu. Beban pemeliharaan aset tetap 233 juta 250 ribu. Bunga bank 67 juta 500 ribu. Beban listrik atau gas atau air 128 juta 340 ribu. Beban telepon atau fax 159 juta 750 ribu. Beban ekspedisi barang 22 juta 125 ribu. Beban alat tulis kantor 36 juta. Pajak daerah 117 juta rupiah. Kita melanjutkan penjelasan bagian A. Pajak bumi dan bangunan sama dengan 15.597.840 rupiah. Premi asuransi mesin sama dengan 143 juta 400.000 rupiah. Biaya fiskal luar negeri 22 juta 500.000 rupiah. Biaya promosi 285 juta rupiah. Biaya konsultan
Rp27.500.000. Biaya keamanan dan kebersihan Rp22.500.000. Biaya penyusutan aset tetap Rp271.350.000. Asuransi karyawan Rp119.250.000. Outbound karyawan sama dengan Rp42.975.000 dan dijumlahkan totalnya sebesar Rp2.337.840. Penghasilan atau biaya luar usaha. Laba selisih kurs Rp54.670.493. Pendapatan bunga deposito Rp18.975.683. Biaya administrasi bank Rp4.327.500. Totalnya Rp69.318.676. Dan total laba sebelum pajak sama dengan Rp3.544.280.836. Saya Michelle akan menjelaskan studi kasus 6 poin bagian B. Karena peredaran bruto di kasus ini nominalnya lebih dari 4,8 miliar, yaitu sebesar 18.750 juta, dan mendapatkan fasilitas, maka rumus pengerjaannya adalah 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto. Tapi sebelum itu, kita harus mencari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto terlebih dahulu. Dengan rumus 4,8 miliar per peredaran bruto dikali laba sebelum pajak. Jadi 4,8 miliar per 18.750 juta dikali 3.554 juta 280.836 rupiah sama dengan 907.335.894 rupiah. Karena kasus ini mendapatkan fasilitas dan peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar, maka pengerjaannya menggunakan ketentuan pasal 31E. Seperti yang dibilang tadi, yaitu 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto. Jadi 50% dikali 25% dikali 907.335.894 sama dengan 113.416.986,75 rupiah. Dilanjutkan dengan 25% dikali 3.554.280.836 rupiah dikurang 907.335.894 rupiah sama dengan 659.236.235,50 rupiah. Pajak penghasilan yang harus dibayar sama dengan 113.416.986 rupiah, 75 ditambah 659.236.235,50 rupiah sama dengan 772.653.223,25 rupiah. Jadi, pajak penghasilan yang harus dibayar PT Sukses Makmur tahun 2018 menggunakan ketentuan pasal 31E adalah sebesar 772.653.223,25 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kurang jelas, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.